kalor ya. Oke, untuk ketua kelas silakan memimpin terlebih dahulu. Silakan. Belum kita baca, kita dahulu berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Hari ini adakah yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, alhamdulillah ya, berarti kalian dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kegiatan hari ini juga berjalan dengan lancar. Amin. Oke, kita sebelum kita memulai pembelajaran, ini Bapak berikan semacam privilege. Privilege ini adalah semacam motivasi buat kalian dengan tujuan agar kalian lebih bersemangat lagi dalam belajar. Ya, silakan posisinya berdiri. Tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, gitu ya. Semua ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke ya, sekarang kita agak cepat. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 5, tepuk 4. Oke, ya. Nanti saya duduk lagi. Itu terima kasih. Kita akan awali dengan kegiatan awal, yaitu di sini kita lihat bahwa perpindahan kalor ini merupakan salah satu materi yang pernah kita pelajari juga. Itu di semester 1. Kemudian materi ini membahas yang tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor ini kalau kita lihat banyak sekali manfaat kita bagi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalkan sertifikat, kulkas, kemudian misalkan termos dan sebagainya. Ini sangat sangat memiliki manfaat buat kita. Oke, kita lihat di sini apa sih tujuan dari pembelajaran hari ini yang akan kita dapat. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama dapat menganalisis konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita dapat merancang percobaan sederhana yang menarik mengenai perpindahan kalor, yaitu membuat termos sederhana. Jadi nanti kita akan mengetahui bagaimana panas itu terjadi di dalam gas lain yang kita buat. Oke, kemudian manfaatnya apa sih? Nah, manfaat yang kita dapat adalah kita bisa menganalisis tentang proses daripada perpindahan panas, terutama ketika kita sedang membuat mesin rancangan ini, ya, sehingga apa yang kita buat ini bisa memberikan manfaat juga buat kita. Oh, berarti ini panas ini bisa kita manfaatkan, ya. Kalau ini bisa kita manfaatkan dengan menggunakan beberapa alatnya. Nah, cuma di sini yang kita akan buat yaitu tentang termos sederhana. Oke, apa sih yang disebut dengan kalor? Ada yang ingin jawab? Silakan. Apa itu kalor? Ya, silakan. Ini materi yang kita bahas. Siap? Ya, silakan. Perubahan suhu dari suhu tinggi ke suhu rendah. Ya. Ya. Oke, bagus. Ya, bagus ya. Nah, itu mengenai kalor. Nah, kemudian bagaimana pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari? Dapatkah kita bagaimana pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Ada? Ya. Ya. Oke, bagus ya. Dalam pemanfaatan sehari-hari bisa kita lihat penggunaan termos, kulkas dan sebagainya. Oke, bagus. Nah, kemudian apakah kita bisa merancang desain sederhana? Bisa? Bisa ya. Kalau kita punya usaha, punya niat, insya Allah bisa. Ya. Sini nanti akan Bapak tunjukkan alatnya apa saja. Dan di sini juga sudah kalian siapkan alat-alatnya. Ini kita lihat. Bisa kita lihat di sini ada kertas aluminium
aluminium foil. Sudah disiapkan? Oke ya. Kemudian 2 botol kaca kemasan, kemudian 1 buah gunting, 1 buah selotip, 1 buah cutter, dan alat itu nanti setelah kalian buat, ini modelnya seperti ini, bisa kalian lihat. Oke, ini langkah kerjanya ya. Tapi nanti bisa kalian kerjakan di sini ya. Oke, bisa kita lihat alatnya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, silakan masing-masing yang orang itu bekerja ya sesuai dengan yang sudah Bapak jelaskan ya. Desain kita sepakat berapa menit untuk mengerjakan ini? 25 menit. Oke ya, 25 menit. Kalian harus sudah bisa menyelesaikan KKPD dan juga harus sudah beres ngedesain rancangannya. Oke, silakan dimulai.
lain mungkin akan memberikan tanggapan atau pertanyaan. Kan, mau dari kelompok mana dulu? Ada yang mau memberikan pertanyaan? Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Kanjeng Hamadi dari kelompok 3 mau menanyakan setelah eksperimen yang telah dilakukan apa yang terjadi perpindahan kalor yang perpindahan kalor itu terjadi. Perpindahan kalor yang terjadi ada konduktor dan isolator. Konduktor itu berada dalam aluminium foil dan isolator berada dalam wadah plastiknya. Oke, bagus. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan dari kelompok. Ya, perkenalkan diri. Nama saya Karenza Lianatura dari kelompok 4 ingin menanya apa fungsi dari plastik tersebut yang dilapisi dengan Oke, yang tadi saya tanyakan, plastik dalam praktik tadi berfungsi sebagai isolator, sehingga membuat keseimbangan pada konduktor yang membuat hasilnya terjaga baik. Panasnya terjaga dengan baik ya. Oke, betul. Oke, dah cukup ya. Cukup ya. Ada pertanyaan yang lebih lagi nggak ada? Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kanjeng Hamadi dari kelompok 3. Saya ingin mempresentasikan mengenai botol sederhana. Sebelum itu, mari kita perkenalkan diri terhadap anggota yang ada di sini. Perkenalkan, nama saya Kanza dari kelompok Kristiana. Perkenalkan, nama saya Fidelis Ahmad. Perkenalkan nama saya Miko Irwa. Perkenalkan nama saya Daniel Fajar. Sekarang saya akan menjelaskan bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan untuk membuat botol sederhana. Pertama, kita siapkan alat tambahan, alat cutter, termos bisa air panas, selotip, dan gunting. Bahan 2 botol kaca ukuran 140 ml, 1 botol plastik ukuran 350 ml, plastik buku panjang 27 cm, lebar 10 cm, aluminium foil panjang 27 cm, lebar 13 cm. Kemudian langkah kerjanya adalah langkah pertama, lapisi botol menggunakan aluminium foil secara 2 lapis hingga bentuk rapat dan direkatkan menggunakan selotip. Langkah kedua, lapisi lagi dengan plastik buku hingga rapat, lalu direkatkan menggunakan selotip. Langkah ketiga, potong botol plastik menjadi 3 bagian, atas, tengah, bawah. Lalu masukkan botol kaca ke dalam botol plastik yang sudah dipotong. Bagian tutup botol tidak digunakan, jadi bisa dibuang saja. Langkah keempat, masukkan air panas ke dalam botol kaca, lalu amati selama 10 menit. Soal diskusi. Apa bisa aluminium saya kita buat kalau sederhana? Aluminium foil berfungsi sebagai konduktor sehingga dapat mencegah kalor tetap berjalan. Bagaimana keadaan air pada botol yang dilapisi setelah didiamkan selama 10 menit? Karena sederhana akan tetap terjaga karena dilapisi dengan aluminium yang berfungsi sebagai konduktor. Konduktor adalah pengantar panas yang baik. Lalu apa yang terjadi pada botol yang tidak dilapisi? Bagaimana keadaan airnya? Panas di dalamnya akan cepat dingin karena tidak memiliki konduktor. Buatlah kesimpulan praktik yang telah dilakukan. Kesimpulannya botol yang memiliki konduktor dan isolator akan jauh lebih lama dengan panas dari kalor tersebut. Ini ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Ya, silakan Pop berapa diperkenalkan kelompok dulu. 2. Perkenalkan nama saya Rifki dari kelompok 2 ingin menanyakan apakah termos termasuk konduktor? Ya, termos termasuk konduktor dikarenakan di dalam termos itu ada logam yang bersifat konduktor atau sebagai penghantar panas yang cukup baik. Tuh, silakan dari kelompok lain mungkin ada yang memberikan tanggapan. Jangan dulu pertanyaan, tanggapan dulu mengenai apa yang telah kalian rancang. Kira-kira tanggapannya bagaimana dan apakah ini menjadi suatu pengetahuan juga buat kalian? Jadi kalian sendiri bagaimana?
Silakan, mungkin ada tanggapan dulu, jangan lupa memberikan pertanyaan. Ada, Cecil, silakan dari kelompok 1. Tanggapannya bagaimana tentang rancangan yang sudah kita buat? Saya jelaskan sedikit. Gimana? Ada dari kelompok lain yang mungkin akan memberikan tanggapan dulu? Ya, silakan. Mana? Tanggapannya? Oke, kita jadi tahu dalam membuat kamus sederhana dan juga bisa mengetahui juga fungsi dari aluminium foil itu saja. Oke, itu ya. Oke, sekarang boleh ada yang memberikan pertanyaan? Mungkin dari kelompok 3, silakan. Ada? Kelompok 1 memberikan pertanyaan, atau kelompok 2 atau kelompok 4? Silakan. Ya, dari kelompok 4 ya. Perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Tiara Putri, saya dari kelompok 4. Saya mau menanya, kenapa botol yang tidak dilapisi itu mudah dingin? Oke, pertanyaan katanya kenapa botol yang tidak dilapisi mudah dingin? Silakan dijawab. Karena botol ini tidak memiliki konduktor dan isolator. Jadi membuat botol tersebut air di dalamnya akan cepat dingin. Ya, jadi Bapak sedikit tambahkan, jadi mungkin panasnya itu tidak terjaga dibandingkan dengan menggunakan aluminium foil ya. Begitu ya tambahannya. Mungkin ada dari kelompok lain juga yang memberikan pertanyaan, silakan. Ada, silakan. Sekian presentasi hari ini dari kelompok 3. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan berbicara atau yang menyinggung kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menanyakan dulu kepada masing-masing kelompok mengenai kesimpulan apa saja yang kalian dapat hari ini. Ya. Tapi kita kasih aplaus dulu kepada kelompok yang sudah maju presentasi ya. Kita ucapkan terima kasih. Silakan. Penjelasan yang mengenai rencana ini. Dan sekarang kami ingin kalian memberikan kesimpulan dari masing-masing kelompok. Ya, kita mulai dari kelompok 1. Apa sih yang kalian dapatkan atau apa yang kalian dapat simpulkan yang dari kegiatan hari ini? Silakan. Masing-masing dari kelompok asal kayak caranya ya. Oke, silakan dari kelompok 1. Kesimpulan yang kelompok 1 dapatkan adalah aluminium foil adalah bahan konduktor dan plastik adalah bahan isolator. Bahan konduktor adalah bahan yang mampu menahan panas, sedangkan bahan isolator adalah bahan yang tidak mampu menahan panas. Oke, itu kesimpulan dari kelompok 1. Oke, dari kelompok 2, silakan. Bagaimana? Kalau mau diskusikan dulu silakan. Apa kesimpulan yang kita dapat dari desain rancangan hari ini? Silakan. Jadi kita bisa mengetahui cara membuat termos sederhana dan kita jadi mengetahui aluminium foil itu konduktor dan plastik itu isolator. Oke, bagus ya. Kelompok 3, silakan kesimpulannya apa yang bisa kalian dapatkan? Kami jadi mengetahui bahwa botol kaca yang dilapisi oleh aluminium foil dan plastik ini akan jauh lebih bertahan lama dikarenakan adanya konduktor dan isolator yang membuat air panas di dalamnya jauh lebih tetap bertahan dibandingkan yang tidak dilapisi oleh aluminium foil dan plastik. Oke, bagus ya. Kelompok terakhir, kelompok 4, apa kesimpulan yang didapat? Botol yang telah dijadikan termos sederhana bertahan lebih lama karena diolah bahan-bahan yang bekerja sebagai konduktor dan isolator. Sedangkan botol yang tidak dilapisi oleh apapun akan tidak dapat bertahan panas dengan baik karena tidak ada konduktor dan isolator yang melapisinya. Oke, bagus ya. Jadi masing-masing dari kelompok sudah memberikan kesimpulan yang kalian dapat. Pada intinya sama ya.
Jadi yang Bapak bisa ambil ya dari setiap masing-masing kelompok bahwa kalian membutuhkan bahwa di situ terjadi perpindahan panas, ya, perpindahan kalor, yang dimana kita memberikan suatu rancangan di mana aluminium foil ini dia bertindak sebagai konduktornya dan plastiknya itu bertindak sebagai isolatornya. Nah, ya. Oke, silakan dikerjakan. Itu ada 5 soal, nanti kalian dikerjakan aja. Ya. Mau apa enggak? HP. Ingin tahu dulu nih dari kelompok 1 ada kendalanya enggak? Kira-kira apa? Kendalanya silakan diutarakan ya masing-masing kelompok dan dipikirkan kendalanya apa aja yang kalian dapat. Kalau tidak ada nggak apa-apa ya. Sebelum kita menyelesaikan pelajaran, saya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih ya. Oke, terima kasih atas kehadiran dan alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan dan praktek dan mudah-mudahan apa yang kita dapat tadi bisa memberikan manfaat kepada kita. Bapak diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.